Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai socket.io, yang mana pada materi ini saya akan khususkan untuk pembahasannya mengenai membuat sebuah aplikasi real time untuk membuat chat seperti itu. Baik, pada pagi hari ini saya akan bagi menjadi 3 bab yang akan saya bahas, yaitu konsep dan cara kerja dari sendiri, kemudian implementasinya, serta selanjutnya mungkin bisa dikembangkan dengan socket.io ini seperti itu. Langsung kita mulai ke bagian yang pertama, bahwa socket.io sendiri seperti yang kita tahu sebuah library yang mana dikembangkan sebagai sebuah untuk protokol koneksi internet, yaitu WebSocket seperti itu. Socket.io sendiri sudah bisa di website Socket.io, dan di sana sudah cukup lengkap untuk dokumentasi dan lain sebagainya untuk bisa mengimplementasi Socket.io di sistem-sistem yang lain. Seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kita membutuhkan sesuatu yang bersifat real di masa yang saat ini. Seperti itu juga patut kita dalami juga, bahwa sebenarnya di masa seperti ini, di tahun 2021, kebutuhan data untuk real time itu sangatlah tinggi sekali. Bahwa anggap aja kalau misal kita tahu dulu masa perjuangan kemerdekaan seperti itu, ketika mungkin ini agak kebanyakan nonton film perang gitu ya. Jadi contohnya, analoginya di peperangan seperti itu. Misal kita tahu bahwa pergerakan musuh ada di suatu tempat, kemudian pergerakan tentara kita ada di mana, apakah kita bisa mengetahui masih seluruh informasi itu secara real time, maka kita akan bisa memberikan keputusan strategi yang jauh lebih lebih efektif dan efisien untuk menghadapi berbagai keadaan di lapangan saat itu. Maka istilah dari sederhana itu tadi, kita bisa menerapkan kebutuhan dari real time komunikasi data dan lain sebagainya sangatlah tinggi, terutama jika kita contohkan dalam hal lain, yaitu seperti sinkronisasi untuk berbagai data yang ada di lapangan dan di kantor seperti itu, kemudian bisnis analitik secara real dan pengambilan keputusan bisnis secara real dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali. Kemudian untuk cara kerja dari Socket.io sendiri, bahwa Socket.io ini dia merupakan sebuah library untuk protokol WebSocket yang dia komunikasi dua arah secara user dan server. Konfigurasi umum yang dibuat untuk aplikasi yang menggunakan Socket.io ini menggunakan server berupa Node.js dan klien yang istilahnya fleksibel sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Socket.io sendiri sudah diadaptasi untuk bisa diimplementasikan dalam berbagai framework yang ada saat ini. Beberapa yang perlu saya sampaikan juga mengenai teknologi dari Socket.io sendiri, bahwa ada metode koneksi yang lain, yaitu yang sudah umum digunakan seperti HTTP, dan ada beberapa perbedaan mendasar antara WebSocket dan HTTP seperti itu. Kalau misalnya kita tahu di protokol HTTP, dia tentunya merupakan sebuah protokol komunikasi antara klien dan server. Tetapi pada HTTP dia merupakan istilahnya komunikasi yang dilakukan satu kali dan sudah seperti itu. Bahwa pada protokol HTTP, klien akan mengirimkan request ke server. Dari request itu tadi, server akan mengirimkan respon yang istilahnya untuk apa yang diminta oleh, ketika klien itu minta data, misal klien itu berupa browser yang kita gunakan di laptop kita masing-masing atau di HP kita masing-masing, dan server merupakan pusat data yang kita akses seperti itu. Maka misal ketika kita membuka aplikasi di HP kita, maka browser di HP kita akan meminta sebuah request ke server, dan server pun akan mengirim balasan respon yang sesuai dengan apa yang kita requestkan itu tadi. Dan proses ini terjadi ketika pada HTTP, setelah satu proses request respon ini selesai, maka koneksi dari HTTP ini tadi akan ditutup. Karena itu proses ini hanya umum digunakan untuk transaksi data yang terjadi satu kali seperti itu, dan itu pun menjadi koneksi yang umum digunakan saat ini. Kemudian kita membahas mengenai WebSocket, bahwa WebSocket ini sama seperti yang tadi, bahwa dia merupakan komunikasi dari klien dan server. Hanya saja ketika koneksi dari klien dan server sudah dibuat, koneksi ini tidak langsung ditutup setelah data ditransfer, tetapi ini akan terus dibuka dengan istilahnya memungkinkan bagi klien dan server untuk terus berkomunikasi data, terima data yang secara terus-menerus sampai koneksi itu ditutup.
Kalau sebelumnya di model sebelumnya bahwa klien harus mengirim request dulu pada server, baru server bisa mengirim respon kembali ke klien, di WebSocket tidak selamanya seperti itu, bahwa server juga bisa memiliki kewenangan untuk bisa mengirim data kepada klien tanpa perlu menunggu klien mengirim request terlebih dahulu. Mohon maaf. Ini karena WebSocket sendiri dan akan kita sini, dia merupakan sebuah protokol komunikasi yang berbasis event, yaitu bahwa ketika ada event yang terjadi dan event yang kita definisikan terlebih dahulu, maka dia akan menjalankan suatu fungsi tertentu. Seperti kalau misalnya kita menggunakan analogi dalam sebuah percakapan seperti itu, ketika ada orang yang mengirim pesan, maka itu ada sebuah event. Ketika pesan itu diterima di server, maka itu adalah sebuah event. Dan dari berbagai event-event itu yang akan digunakan sebagai patokan kapan server dan klien ini akan saling berkirim terima data seperti itu. Kemudian kita lanjut ke implementasinya. Di sini akan saya contohkan untuk tidak coding dari awal, tapi saya mendemokan dari sebuah aplikasi chat sederhana yang sudah saya buat sebelumnya, yang implementasikan server dan Socket.io, kemudian Angular untuk tampilan front aplikasi ini. Seperti yang bisa dilihat screen ini, kemudian mungkin saya izin untuk bisa geser ke beberapa layar. Apa layar saya masih bisa terlihat, Mas Medio, bisa dikonfirmasi tolong? Di sini saya membuat 2 tab browser seperti itu, karena tentunya untuk komunikasi chat kita perlu memerlukan 2 klien yang berbeda seperti itu untuk bisa menyelesaikan komunikasi real time antara satu orang dengan orang yang lain seperti itu. Di sini seperti yang kita lihat bahwa tampilan sederhananya chat seperti yang mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, bahwa tentunya ada menu untuk bisa memilih kita mau chattingan dengan siapa seperti itu. Kemudian ada juga pesan yang sudah terkirim sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian untuk detailnya sendiri, apakah pesan itu disimpan, apakah bisa mengirim pesan dalam bentuk multimedia dan lain sebagainya, implementasi yang lebih lanjut. Untuk yang di sini, saya masih sementara mencontohkan terbatas dalam bentuk komunikasi teks saja seperti itu. Kemudian ini saya kembali ke presentasi tadi, bahwa kita butuhkan untuk mengimplementasi server Socket.io itu tadi, bahwa kita tentunya membutuhkan satu repositori khusus untuk server tadi. Kemudian di sini saya buat index.js yang akan menjadi konfigurasi untuk server dari Socket.io sendiri. Kemudian pada bagian Angular sendiri, kurang lebih sama, kita tinggal menambahkan dependensi untuk Socket.io client yang versi terbaru saat ini 4.1.3. Kemudian dari library yang sudah kita masukkan itu tadi, kita tinggal menginisiasi koneksinya dengan, sebelumnya kita perlu membuat service terlebih dahulu, yaitu seperti untuk menggunakan nama io.service untuk TypeScript di Angular. Kemudian di sini mengincludekan Socket.io client yang sudah kita import di, kemudian kita membuat sebuah metode untuk bisa menginisiasi koneksi. Seperti yang bisa terlihat di layar, bahwa di metode setup socket event seperti ini, socket emit dengan parameter merupakan 2 buah string, yaitu my message serta konten dari message-nya. Kemudian ada socket.on yang ini merupakan trigger untuk bisa menerima dan mengirim event antara klien dan server dari Socket.io ini sendiri. Dari service yang sudah kita buat tadi, kita panggil di app komponen TypeScript yang sudah ada untuk bisa menginisiasi service ini tadi ketika aplikasi dijalankan. Nah, kemudian ketika kita akan mengirim pesan server dari sisi klien yang mengirim pesan, misal dari user 1 ke user 2, bahwa dari user 1 sudah kita siapkan sebuah form, yaitu text box, seperti yang kalau misalnya kita lihat di aplikasi WhatsApp itu kan di paling bawah ada text box, kemudian di kanannya ada tombol untuk kirim seperti itu. Nah, kurang lebih juga sama, kita hanya membutuhkan satu form untuk memasukkan input teksnya seperti itu, dan kemudian juga text area atau input type text yang bisa kita gunakan untuk memasukkan pesan kita. Dan ketika pesan itu dikirim, di klien akan membuat event yang di sini saya beri judul, yaitu event private message. Nama event private message ini yang akan menjadi identifikasi bahwa ketika di server ada yang menerima event berupa private message, maka akan ada yang dilakukan di server tersebut. Bahwa ketika ini kembali ke index.js di server tadi, di dalam connection, ketika connection ini sudah terbuat, maka akan ada socket.on yang akan mengidentifikasi bahwa jika ada itu event dengan nama private message, maka dia akan
menjalankan apa yang ada di dalam dari kode event tersebut. Seperti yang di sini ketika dia menerima private message dari orang lain, maka dia akan dari klien, maka server akan membuat sebuah membroadcast seperti yang di sini saya contohkan socket.broadcast.emit private message juga. Istilahnya di sini untuk menyederhanakan agar tidak terlalu banyak nama event yang berseliweran seperti itu. Sebenarnya di sini ini socket.broadcast ini dia merupakan salah satu sintaks kode yang digunakan untuk sesuai namanya membroadcast, mengirim event pada seluruh klien yang ada. Tetapi ini juga tentunya bisa disederhanakan lagi untuk bisa mengirim kepada klien-klien tertentu saja dengan beberapa sintaks kode lainnya yang sudah disimpan di dalam Socket.io sendiri. Kemudian dari menerima pesan dari server dari sisi penerima, seperti yang misalnya yang tadi dari user 1 ke user 2, maka di sisi user 2 sudah ada juga socket.on private message seperti yang tadi namanya private message, kemudian parameter ditentukan, dan di sini dia akan dijalankan ketika dia mendeteksi bahwa dari server ada event private message yang dikirim kepada klien ini, dan ketika terdeteksi ada event tersebut, maka dia akan menjalankan kode yang sudah dibuat di dalamnya. Seperti yang ada di sini, kodenya merupakan kode yang digunakan untuk menambahkan pesan yang diterima dari server ke sebuah list pesan yang sudah disimpan sebelumnya, yang selanjutnya akan ditampilkan di halaman seperti ini. Seperti yang tadi, misal ketika kita contohkan dari user 1 akan mengirim sebuah pesan ke user 2, maka di user 2 akan langsung diterima seperti itu. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari penerapan aplikasi real time seperti itu tadi. Oke, bisa kita lihat dengan cukup sangat real time seperti itu. Kemudian beberapa yang saya tambahkan di sini adalah beberapa kode untuk bisa autentikasi serta beberapa keperluan lainnya. Kemudian ada alternatif lain yang bisa kita aplikasi dalam bentuk real time seperti itu. Ada bahwa sendiri tidak sama library yang bisa membuat aplikasi secara real time, karena dia juga merupakan salah satu solusi yang open source, sehingga bisa jadi untuk beberapa perusahaan enterprise yang cukup besar, mereka kurang teknologinya dipercaya pada beberapa open source seperti itu, sehingga ada beberapa alternatif lain seperti salah satunya Firebase. Kalau misalnya mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang pernah mencoba, bahwa Firebase juga memiliki layanan yaitu real time database yang bisa digunakan juga untuk membuat aplikasi percakapan seperti itu. Kemudian juga kalau misal dari Microsoft sendiri ada Azure Signal Air yang juga bisa menambahkan fungsionalitas real time ke web application seperti itu. Tapi dari berbagai alternatif ini tadi terdapat beberapa minusnya masing-masing seperti itu. Bahwa istilahnya ketika kita sudah memiliki infrastruktur sendiri seperti itu, ketika kita perlu berlangganan ke layanan lain yang dimiliki oleh perusahaan lain, tentunya akan menjadi sebuah tambahan yang istilahnya kurang efisien seperti itu. Kemudian menjadi sebuah concern juga bahwa ketika data percakapannya dilakukan di dalam perusahaan seperti itu, ketika dia disimpan di database milik orang lain, tentunya kita tidak bisa jamin apa data tersebut benar-benar hanya akan disimpan atau mungkin untuk keperluan-keperluan tertentu di perusahaan tersebut. Tetapi ketika misal kita protokol layanan socket ini dengan di server kita sendiri, kita juga memiliki kemungkinan untuk bisa menerapkannya secara lebih komprehensif. Seperti misal kalau di sini saya menggunakan server MySQL juga untuk menyimpan setiap pesan yang terkirim dan diterima dari aplikasi sederhana chat ini tadi. Bahwa di sini tetap terdapat beberapa atribut from to serta message content-nya seperti itu, serta kapan waktu pesan itu dibuat. Jadi di sini kita bisa memiliki sebuah database yang berisi seluruh konten percakapan yang ada direkam dalam aplikasi ini. Kemudian juga kita bisa mengintegrasikannya dengan tabel pengguna untuk bisa men-generate user list yang ada di sebelah kiri ini tadi. Apa selanjutnya yang bisa kita lakukan, kita buat dengan implementasi Socket.io ini tadi? Misalnya kita berencana untuk membuat sebuah aplikasi sekelas WhatsApp atau sekelas Telegram seperti itu. Dengan istilahnya pengetahuan sederhana Socket.io itu tadi, kita tinggal mendedikasikan waktu dan tenaga untuk bisa mempelajari seluruh kompleksitasnya, dan
possibility untuk bisa membuat aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram itu sudah possible, tetapi tentunya kompleksitasnya jauh lebih tinggi seperti itu. Seperti yang kita tahu, Telegram itu juga dia saat ini membuka source code-nya, sehingga yang bisa kita akses di GitHub seperti yang di sini saya contohkan di salah satu versi dari Telegram Web. Di repositori GitHub-nya dia menggunakan beberapa protokol yang kurang lebih sama seperti ini, yaitu dia menggunakan protokol WebSocket. Tetapi tentunya mereka sudah membuat, seperti yang bisa terlihat di sini di line 28, bahwa transport type, WebSocket, HTTPS, dan HTTP. Dia juga membuat beberapa workaround ketika misalnya ini tidak bisa di establish dengan baik, maka dia akan turn back ke HTTPS untuk bisa melakukan komunikasi perpesanan di Telegram seperti itu. Bahwa Telegram sendiri juga sudah menggunakan WebSocket untuk menjalankan aplikasinya, dan kita tahu Telegram seberapa powerful aplikasi yang sudah mereka buat. Dan tentunya kalau Telegram tidak seperti WhatsApp, yang mana Telegram menyimpan semua data percakapannya di server mereka sendiri, kemudian juga dengan kapabilitas yang cukup kompleks untuk grup dan lain sebagainya seperti itu. Semisal kita sendiri akan membuat seperti aplikasi tersebut, kira-kira apa sih yang kita perlukan? Kalau misal saya bisa menjabarkan beberapa list yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram, bisa dilihat di sini bahwa banyak sekali istilah yang harus kita lakukan. Kenapa saya bisa menuliskan seperti ini? Karena dulu agak sedikit cerita dan curhat, saya dulu pernah diminta untuk bisa membuat aplikasi yang sudah hampir menyerupai WhatsApp, dan Masya Allah itu sangat merepotkan sekali, karena waktu itu agak sedikit cerita, UX-nya satu orang, back-nya satu orang, front-nya satu orang, saya sendiri yang berurusan dengan mengimplementasi I/O ini tadi di platform mobile yang saat itu saya menggunakan Flutter. Itu merupakan salah satu pengalaman yang sudah sangat berat istilahnya. Bahwa istilahnya mungkin kalau dulu kita ingat waktu Pak Imeng menyampaikan materi mengenai beberapa platform pengembangan mobile, yaitu Flutter, React Native, kemudian Kotlin, dan lain sebagainya, menggunakan platform yang seperti React Native atau Flutter itu memang merupakan sebuah pilihan yang misal untuk membuat aplikasi secara cepat bisa, tetapi ketika kita membutuhkan beberapa fungsionalitas yang perlu integrasi dengan library lain dan hal-hal semacam itu, kembali ke native itu masih jauh lebih baik, kembali ke Kotlin dan Java native seperti itu. Istilahnya kalau misalnya kita di sini ada beberapa bold ya, beberapa list yang saya bold, seperti istilahnya di sini saya anggap di kompleks daripada yang lain. Semisal kalau kita tahu di WhatsApp itu kan ketika kita melakukan percakapan di grup, kita bisa melihat bahwa pesan yang kita kirim ini sudah dibaca oleh siapa saja. Nah, kalau misal saya membayangkan di situ kira-kira untuk bagaimana cara untuk bisa mengimplementasinya dalam bentuk socket I/O, kira-kira saya masih kebingungan ini, kira-kira event apa saja yang perlu dibuat dan dijalankan ketika orang membuka sebuah grup dan kemudian ada pesan di situ, kemudian bagaimana cara untuk men-set bahwa pesan yang sudah dikirim oleh si A, dia sudah dibaca oleh si B pada jam sekian, dibaca oleh si C pada jam sekian, dan seterusnya. Kemudian bagaimana juga untuk bisa menyimpan data tersebut dalam database-nya mereka, itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang sampai sekarang saya masih bingung itu. Istilahnya ketika saya mendalami socket I/O ini tadi dan kemudian mencoba implementasi dan membuat aplikasi yang sudah mirip dengan WhatsApp seperti itu, saya semakin sadar bahwa ternyata aplikasi yang selama ini WhatsApp-nya dan Telegram yang kita gunakan dengan sebegitu nyamannya, belakangnya itu merupakan suatu aplikasi yang sangat kompleks banget. Mungkin ini agak lebay ya, kok sangat kompleks banget, sangat kompleks sekali. Penggunaan kalimatnya tidak efektif ini kalau misalnya sama dosen saya sudah dimarahi untuk tugas-tugas akhir kuliah seperti itu. Tapi di situ merupakan satu yang saya sadari bahwa pentingnya UX dan user experience seperti itu. Aplikasi yang sangat kompleks tersebut bisa digunakan oleh user dengan mudah, atau terasa simple. Padahal sebenarnya di belakangnya itu merupakan sebuah aplikasi yang sangat kompleks. Ini merupakan salah satu contoh pencapaian user experience yang sangat luar biasa dari WhatsApp, Telegram, dan aplikasi percakapan lainnya seperti itu. Kemudian dengan teknologi socket I/O ini dan juga aplikasi secara real time, apakah hanya terbatas untuk aplikasi chat saja? Tentunya kalau kita kembali ke yang tadi, apakah
dengan transaksi data secara real time dari klien dan server apakah hanya terbatas ke chat saja? Tentunya tidak, bahwa banyak kemungkinan lainnya yang dibuat dengan dengan kapabilitas komunikasi data secara real time. Seperti mungkin kalau kita juga pernah sering menggunakan, tapi kita tidak terlalu menyadari bahwa ini real time, dan mungkin teknologi di belakangnya adalah Socket.io, mungkin juga merupakan layanan lain yang masih mirip, tetapi inti dari protokol komunikasi tetap sama, bahwa di sini dia menggunakan komunikasi data secara real time seperti itu. Seperti misalnya ketika kita tahu di Google Docs, sebenarnya kita pernah menggunakan Google Docs untuk bisa berkolaborasi dalam membuat dokumen seperti itu ya. Ketika saya login, kemudian teman saya login, dan kami berdua bersama-sama mengerjakan sebuah dokumen, di situ saya bisa melihat kursor teman saya ada di mana, apa yang dia ketik, dan lain sebagainya dalam real time juga seperti itu. Di sini juga salah satu contoh yang bisa dibuat dengan kemampuan komunikasi data secara real time seperti itu. Contoh lainnya yang mungkin juga sudah sangat umum kita lakukan yaitu salah satu aplikasi buat lokal Indonesia yang sudah sangat banyak dipakai dan sangat menjadi pilar untuk yang saya dibutuhkan di masa seperti ini, yaitu aplikasi yang ya sudah bisa dari screenshotnya, saya yakin sudah familiar. Di sini kita bisa melihat lokasi dari setiap driver yang ada secara real time juga, dan bahkan pergerakan mereka secara real time juga bisa kita ketahui. Dan ini juga dimungkinkan dengan komunikasi data real time antara klien dan server. Apakah di belakang menggunakan Socket.io? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Mungkin mereka ada protokol yang mereka terapkan sendiri atau library yang mereka buat sendiri, seperti itu juga bisa jadi. Tetapi dengan basic konsep komunikasi data real time ini bisa dibuat seperti itu. Kemudian ada juga beberapa kasus yang mana di sini ada yang mencontohkan untuk membuat sebuah aplikasi yang digunakan oleh kalau dibilang di Amerika itu namanya first responder, yaitu orang yang anggap saja pemadam kebakaran atau petugas-petugas yang pertama kali merespon ketika terjadi bencana. Nah, di sana mereka menggunakan komunikasi data secara real time ini tadi juga untuk bisa menjangkau dan membagikan informasi mengenai lokasi terjadinya bencana, serta dari implementasi seperti itu tadi mereka bisa menangani bencana dengan jauh lebih efektif dan efisien seperti itu. Sehingga jika disimpulkan apakah kemungkinan kita hanya terbatas ke aplikasi chat saja dengan komunikasi data real time, tentunya tidak. Contoh-contoh yang lainnya juga tentunya banyak juga. Misal saya yakin teman-teman juga sering menggunakan Miro, kemudian Figma, kemudian di Visual Studio Code juga ada fitur untuk bisa kolaborasi code seperti itu. Di situ juga ada kemungkinan bahwa di belakangnya menggunakan Socket.io, tapi bisa juga konsep yang protokol data yang lainnya juga atau library yang lain. Tapi intinya di situ tetap menggunakan memanfaatkan konsep komunikasi secara real time antara klien dan server. Seperti mungkin ini yang materi yang sudah saya susun, sehingga jika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan bisa saya persilakan.